Kota Bandung. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Kamu kenapa melamun? Aku nggak melamun. Tapi kamu kelihatan sedih. Kamu harus senang-senang. Kamu mau tidak aku ajak senang-senang? Mau? Kalau mau, pejamkan mata kamu. Hah? Banyak orang main bola. Baru sekali. Lempar bolanya. Ayo ke sini, obat. Aduh, jurang. Wah, jurang tuh. Ayo sini. Ayo terus. Aduh. Rasain lo. Emang enak. Lempar. Oper. Ayo, ke sini. Hei, kamu. Jangan curang dong. Saya nggak sengaja nyengkat kamu. Maaf ya. Maaf. Kamu kusilkan karena kalah dari saya. Lepasin. Berhenti, ayo! Kenapa kalian berantem? Jaka dulu, Pak, yang menyengkat kaki saya. Saya tidak bermaksud menyengkat kaki Bandi. Saya cuma mau mengambil bola dari kaki Bandi. Bohong. Enggak. Sudah, jangan berdebat. Nanti berantem lagi. Saat main bola itu biasa main sengkat-sengkatan. Tidak boleh ada yang marah. Sebaiknya sekarang bubar, pulang ke rumah masing-masing. Ayo sana. Awas kamu ya. Sakit banget. Aduh. Ibu kenapa? Kaki saya terkilir, Nak. Saya jadi tidak bisa pulang. Mari Bu, saya gendong. Saya akan antarkan pulang. Tapi sepertinya badan kamu sedang sakit. Apa kamu sanggup gendong saya? Saya cuma pegal-pegal, bukan sakit. Ayo Bu, nanti kesorean. Kamu yakin kuat gendong saya? Yakin? Sebentar. Au. Rumah Ibu di mana? Rumah ibu ada di belakang bukit itu. Oh. Tenagamu kuat juga ya. Aku sudah terbiasa menggendong Ibu kalau Ibu lagi sakit. Dan aku menggendongnya ke kamar mandi.
Aduh. Bagaimana? Sekarang kamu masih kuat? Masih, Bu. Malah tubuh ibu semakin ringan. Bukan tubuh ibu yang semakin ringan, tapi tenaga kamu yang sekarang lebih kuat. Oh. Berhenti di sini saja. Rumah ibu di mana? Nanti kamu akan tahu sendiri. Siapa nama kamu? Jaka Bandung. Terima kasih ya, kamu sudah menolong saya. Sama-sama, Bu. Boleh tidak saya minta tolong sama kamu sekali lagi? Boleh, katakan saja. Saya akan melakukannya. Kamu memang anak yang baik ya. Saya minta tolong sama kamu. Tolong ambilkan air untuk saya di sana. Baik, saya akan ambilkan. Tapi ibu tunggu sini ya. Mana tempat airnya ya? Ini kan tempat ibu yang tadi sakit. Ibu. Ibu. Ini kan tempat tadi yang aku tinggalin. Berarti ibu tadi bukan orang sembarangan, tapi orang sakti. Sepertinya saya sudah mendapatkan anak yang saya cari selama ini. Sudah ibu ingatkan beberapa kali, kalau kamu bermain, jangan berkelahi. Habis, Bandi duluan yang mulai, Bu. Dorong aku terus. Aku kan jadi kesal, Bu. Aku dorong lagi saja dia. Dia malah marah. Oh ya, Bu, aku boleh nanya nggak sih? Kamu mau tanya apa, Nak? Aku ini punya bapak nggak sih, Bu? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena aku nggak pernah lihat bapak seperti anak-anak yang lainnya. Ya tentu saja kamu punya, Nak. Tapi bapak kamu kan sedang berdagang keluar kota. Jadi dia tidak pernah kelihatan. Kenapa nggak pulang-pulang, Bu? Setidak-tidaknya mengirimkan surat, mengabarkan keadaannya. Ya mungkin saja bapakmu tidak sempat. Sudah, ibu mau ke dapur. Ibu mau nyiapin makan malam ya. Udah gak sakit lagi. Ibu pintar deh ngobatinnya. Ayah! Ayah! Tolong! Ada apa? Tolong ayah saya! Penyakit jantungnya kumat. Tolong saya. Tolong antarkan ke rumah sakit terdekat. Iya. Puskesmas cukup jauh dari sini. Gimana cara mengantar ayahmu ke sana? Saya tidak tahu. Aku punya akal. Sebentar ya, aku ngambil gerobak dulu. Iya. Ayah! Ayah! Ayo ya. Pelan-pelan. Ayah! Ayah! Ayah harus bertahan. Ayah! Aduh, tolong cepat sedikit. Aku sudah bisa tahan. Ini udah saya usahakan. Tolong bantu dorong dong.
Ada apa dengan bapak ini? Saya nggak tahu. Jantung saya kumat. Tadi pagi saya lupa minum obat. Adik-adik tunggu di sini ya. Iya. Terima kasih telah menolong ayah saya. Sama-sama. Tadi tuh hebat sekali, luar biasa. Sekalipun saya belum pernah ngerasain, baru tadi aja. Pasti kamu bukan orang sembarangan. Boleh berkenalan? Namaku Nawangsi. Jaka Bandung. Jaka Bandung, nama yang aneh. Namamu indah dan enak didengarnya. Ibuku Roro Jonggrang yang mengasih nama untukku. Roro Jonggrang. Iya, nama yang aneh seperti namamu. Ayahmu sudah ditangani dokter. Jadi, aku pulang dulu. Iya, terima kasih. Orangnya sedang ke puskesmas. Kira-kira tempatnya jauh nggak dari sini? Tidak seberapa jauh. Ibu jalan saja ke sana, lalu belok. Kalau begitu makasih ya. Ibu, Nawangsi, bagaimana keadaan ayah kamu? sudah dirawat dokter. Syukurlah. Untung kamu segera membawanya ke sini. Jaka Bandung yang mengajak. Jaka Bandung. Iya, anak laki-laki di kampung ini. Dia membawa ayah dengan gerobak. Apa? Dengan gerobak? Iya, untung ayah mau. Gimana kalau kita ngadu bola lagi? Enggak, saya mau pulang. Kok sombong kayak gitu sih? Mungkin takut kalah kali. Kepung! Lepasin! Ayo, ayo. Berhenti! Jangan main keroyokan. Kalau mau bertarung, 1 lawan 1. Kamu tidak apa-apa? Tunggu dulu. Saya belum selesai bicara. Kenekatanmu melawan anak-anak itu patut diacungkan jempol. Sayang, teknik bela dirimu belum sempurna. Kalau kamu mau, aku bisa mengajarimu teknik bela diri. Ya sudah, saya akan memberitahukan ibu dulu. Terima kasih atas usaha dokter telah menyelamatkan suami saya. Itu memang sudah pekerjaan saya. Saya ingatkan lagi, agar suami ibu tidak lupa untuk meminum obatnya di pagi hari. Kalau tidak, resikonya akan fatal. Pasti dokter, saya akan selalu mengingatkannya terus. Kalau begitu, saya permisi dulu. Silahkan. Mari. Ayo, Mas. Ayo dong, ayo cepat. Iya. Bolanya. Yang kurang ya. Kenapa Jaka Bandung tidak muncul lagi ya? Kamu cari siapa, Nawang? Enggak. Hati-hati, Mas. Nawangsi, sekarang kamu ke dapur ya, bikin air minum.
Ibu akan membawa ayah ke kamar untuk istirahat ya. Iya, Ayo Bu. cepat. Jaka, kamu jadi mau belajar ilmu bela diri? Iya Bu, biar aku bisa menang kalau melawan Bandi dan kawan-kawannya itu. Boleh kan Bu? Boleh saja, tapi kamu harus janji pada ibu. Kalau belajar ilmu bela diri, tidak untuk menzolimi orang lain, tapi untuk membela diri dan menolong orang yang lemah. Yes! Kamu aku angkat sebagai muridku. Kamu harus mengikuti semua aturan. Mengerti? Mengerti, Guru? Sekarang ikuti aturanku. Berdiri. Bu, nanti aku balik ke kampungnya Jaka Bandung ya, Bu. Aku mau main sama dia. Iya sayang, boleh kok. Tapi kampung itu kan jauh. Jadi kamu nggak boleh pergi sendirian loh ke sana. Harus sama ayah atau sama ibu. Kalau bisa sih sama ibu aja deh, jangan sama ayah. Kenapa? Ayah suka melarangku main dengan sembarang orang. Gak kayak ibu, aku boleh main sama siapa aja. Nanti udah jauh-jauh ke sana, gak boleh main sama Jaka Bandung. Ya udah. Nanti kita kesananya sama ibu aja ya. Terima kasih ya, Bu. Ibu baik deh. Hei jagoan kampung, kemana aja nih nggak pernah kelihatan? Mau apa lagi kamu? Wah, tambah sombong aja nih anak nih kelihatannya nih. Saya peringatkan kalian, jangan bermain-main dengan saya. Karena kalian akan menyesal. Karena saya bukan Jaka yang dulu lagi. Nawangsi, jangan ngambek gitu dong sama ibu. Nawangsi kesel sama ibu. Bilangnya mau nganterin ke kampungnya Jaka, tapi selalu nggak jadi. Iya, emang ibu sudah janji sama kamu. Tapi ayah nggak ngasih izin sama ibu. Jadi ibu nggak berani melanggar aturannya. Ayah jahat, selalu aja ngelarang Nawangsi main sama siapa aja. Nawang benci sama ayah. Nawangsi, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu sayang. Ayah kamu seperti itu karena dia sayang sama kamu. Percaya deh sama ibu. Suatu saat, pasti sikap ayah kamu berubah. Dan kamu pasti boleh berteman dengan siapa aja. Ya udah dong, kamu jangan ngambek begitu terus sama ibu. Nanti wajah manis kamu hilang lagi gara-gara cemburu terus. Sekarang peluk ibu dong. Teruskan. Jaka, sekarang ini kamu sudah dewasa.
Sudah saatnya kamu mengetahui siapa ayah kamu sebenarnya. Ayah masih hidup, Bu. Ada di mana dia sekarang, Bu? Ibu tidak tahu ayah kamu masih hidup atau sudah meninggal. Dan ibu juga nggak tahu sekarang dia tinggal di mana. Ibu memutuskan hubungan dengan ayah kamu sejak kamu dalam kandungan ibu. Jadi aku lahir tanpa ayah, Bu. Dia juga tidak tahu kalau ibu sedang mengandung anaknya, Nak. Berarti aku memang anak haram. Maafkan ibu, Nak. Ibu tidak perlu minta maaf, karena ibu tidak bersalah. Ayahlah yang bersalah, Bu. Karena dia sudah meninggalkan ibu. Aku akan mencarinya sampai ketemu, Bu. Kalau memang itu keputusan kamu, ibu tidak bisa mencegahnya. Tapi ibu mohon, kamu jangan sampai berselisih dengan ayah kandung kamu ya. Ibu nggak usah khawatir, Bu. Jaka bisa diandalkan kok. Kamu mau mencari ayah kamu kemana, Jaka? Kemana saja, Bu? Sampai ke ujung dunia pun akan saya cari. Bawalah cincin ini bersamamu. Ini adalah satu-satunya peninggalan ayah kamu. Jika dia melihatnya, dia pasti langsung mengetahui bahwa kamu adalah anak kandungnya. Aku pergi dulu ya, Bu. Iya, Nak. Hati-hati di jalan ya. Jaga baik-baik diri kamu. Doa ibu selalu menyertaimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baka! Buka pintunya! Baka! Aku mau bicara dengan kamu. Baka! Aku tahu kamu ada di dalam. Kalau kamu tidak membuka pintu ini, maka pintu ini akan kudobrak. Baka! Dan Mamaya, mau apa kamu? Aku cuma mau memperingatkan kamu, supaya kamu tidak membangun hotel di Pengging. Kenapa? Dan apa hakmu melarangku? Hah? Karena Pengging itu adalah wilayahku. Jadi aku dan kelompokku yang harus mengurus Pengging. Kalau usahamu di Prambanan ini mandek, seharusnya kamu bisa mencari wilayah lain dan mengurus bisnis kamu. Jadi kamu, atau siapa saja, tidak berhak untuk mengurus Pengging. Dan aku peringatkan sama kamu, kalau kamu masih begitu terus, maka kamu akan tanggung sendiri akibatnya. Sudahlah, Mas. Lebih baik kita ikuti saja permintaan Dharma Maya. Kita cari wilayah lain untuk membangun hotel, ya? Tidak, aku hanya ingin Pengging. Wilayah itu sangat potensial untuk berkembang lebih maju lagi. Tapi Mas, Dharma Maya itu... Dan Mamaya tidak boleh memegang Pengging. Minta minyak satu, Ning ya. Iya, Mas, sebentar. Silakan, Mas. Iya, terima kasih. Buruan, mana duitnya? Besok aja ya sekalian. Besok. Datang sekarang, duitnya sekarang. Buruan! Ngapain besok? Iya, sebentar. Baru datang, Mas. Iya, Dari luar kota ya? iya. Enak kan makanannya?
Iya. Di sini makanannya enak-enak, Mas. Nggak kayak di tempat lain. Shh. Beres. Iya, Bos. Ayo cabut. Siapa dia, Bu? Preman yang megang wilayah sini, Mas. Katanya supaya warung saya aman, saya harus ngasih duit setiap hari sama dia. Berapa, Bu? 5.000, Mas. Makasih ya. Oh iya, ada tamu. Dari mana, Den? Saya Jaka Bandung Bondowoso. Ingin mencari tempat tinggal. Apa ada kamar kosong di sini? Oh iya, ada. Memang rumah ini kita sewakan. Ngomong-ngomong, ada Nini mahasiswa atau pegawai ya? Saya bukan mahasiswa, juga bukan pegawai. Tapi saya baru mau melamar kerjaan. Jadi saya butuh tempat tinggal untuk sementara. Iya, mari silakan masuk. Ayo dilihat dulu kamarnya. Berapa harga sewanya, Mbok? Ini harganya 200.000, listrik bayar sendiri. Iya, saya ambil. Ini. Terima kasih. Iya, Silakan sama-sama. istirahat. Iya. Sudah malam begini. Kok Mas Baka belum juga pulang ya? Nawangsi juga belum pulang lagi. Apaan sih? Ada. Ayo, ayo bangun, ayo. Udah Denit, udah nyampe kan? Gue pulang duluan ya. Iya, Dah, dah. dah. Dijatuhin. Maaf, kamu nggak apa-apa kan? Saya cuma mau menolong, tapi kayaknya nggak apa-apa. Alasan aja, dasar laki-laki nggak punya perasaan. Minggir. Gak usah pura-pura menolong deh. Nggak perlu. Dasar perempuan aneh. Hei kamu, penyewa baru ya? Iya, Bisa minta tolong? Saya nggak bisa buka pintu kamar ini. Ini? wah, nggak ada yang cocok kuncinya. Apa? Pasti kebawa sama Nawangsi. Nawangsi? Iya, teman satu kuliah aku yang tadi mengantar ke sini. Sebentar aku telepon dia aja. Oh, iya. Handphonenya mati lagi. Masa aku harus tidur di luar sih?
Aku janji kok nggak berisik. Dan aku juga janji, cuma malam ini doang aku nginep di kamar kamu. Malam pertama nyewa kamar, malah tidur di luar. Seenaknya aja lagi tidur di kamar orang. Dasar perempuan aneh. Hari ini memang hari yang sial nih. Ketemu 2 cewek. Satu lagi dia. Satu lagi namanya Nawangsi. Nawangsi. Apa benar dia ya? Waktu aku ketemu 10 tahun yang lalu. Mas, seharian ini Mas kemana aja sih? Mengatur siasat untuk merebut daerah Pengging dari Dharma Maya. Kenapa bisa begitu, Mas? Karena dia sudah berani menghalangiku untuk membuka usaha di daerah Pengging. Tapi kan Mas, itu kan perbuatan kotor. Aku tidak peduli. Yang penting Pengging menjadi milikku. Aku lelah, aku mau istirahat dulu. Mana dia? Pergi nggak bilang-bilang. Ini dia kuncinya. Ada di sini. Jadi semalam lo tidur di kamar dia? Dia tidur di luar? Dasar. Lo sempat kenalan kan? Siapa namanya? Siapa? Jaka Bandung. Ya udah, sekarang gue ke rumah lo ya. Dah. Nawangsi, tunggu sebentar. Apa yang terjadi dengan Jaka Bandung? Dia menyewa kamar di sebelah kamar Nita. Terus? Ya, aku akan menemui dia sekarang juga, Bu. Nawangsi? Nawangsi? Ada apa lagi sih, Bu? Aku harus ke tempat Nita sekarang. Kan Ibu udah tahu sendiri. Aku kan udah lama ingin bertemu dengannya. Iya, Ibu tahu. Tapi ada yang mau Ibu bicarakan. Ini tentang ayahmu. Nanti saja bicaranya setelah aku bertemu dengan Jaka Bandung. Nawang, Jalan yuk. Di mana orangnya? Ada di dalam. Baru juga pulang. Ayo buruan. Ayo. Kamu lagi. Mau apa? Kamu tidak mengenaliku. Aku Nawangsi, yang dulu ikut mendorong gerobak terbangmu itu. Gerobak terbang. Membawa ayahku ke puskesmas. Kamu ingat? Oh, iya. Nawangsi yang waktu itu. Iya. Ya udah, apa kabar? Baik. Nawang, buruan yuk. Ntar keburu telat. Yuk. Sombong. Emangnya siapa dia? Aku antusias bicara, dia cuma bilang, ya sudah, apa kabar? Liatin aja, aku nggak akan nemuin dia lagi. Kenapa dia marah? Aku kan bersikap sopan terhadapnya. Apa mau langsung aku peluk ya? Enggak lah, nggak mungkin. Bisa-bisa dia marah lagi nanti. Kenapa sih dia kayak gitu? Dingin dan acuh. Pertemuan 10 tahun yang lalu seolah tidak berarti apa-apa buat dia. Apa yang salah dengan gue? Apa nih? Nawang, kayaknya lo jatuh cinta deh sama dia. Apa? Jatuh cinta? Iya. Makanya lo jadi terluka kayak gini. Soalnya dia udah gak peduli lagi sama lo sekarang. Nawangsi, gimana pertemuan kamu dengan Jaka Bandung?
kamu gak sempat bertemu dengannya? Ada apa, Nawangsi? Dia tidak peduli padaku. Sikapnya begitu dingin dan acuh. Padahal selama 10 tahun, aku sangat merindukannya. Penantianku selama ini, semua sia-sia. Aku kecewa, Bu. Sabar. Mungkin aja dia shock. Karena baru ngeliat kamu lagi. Dia bukannya shock, tapi memang dia tidak peduli padaku. Oh iya, tadi pagi ibu bilang mau bicara denganku. Bicara apa, Bu? Ayahmu mau merebut Pengging dengan paksa. Bahkan sampai menyewa tukang pukul segala. Ibu khawatir kalau ayahmu akan mendapat celaka. Ibu sudah peringati ayah. Sudah, tapi ayahmu tidak mau dengar. Ayah memang begitu, Bu. Keras kepala. Kalau sudah menginginkan sesuatu, tidak bisa dicegah. Sudahlah, Bu. Biarin aja. Nanti juga ayah gigit jari sendiri. Ada apa, Baka? Kenapa kamu ingin bertemu aku di sini? Mengajukan kesepakatan sekali lagi. Kamu tidak sadar-sadar. Aku kan sudah peringatkan sama kamu supaya kamu tidak mendirikan hotel di Pengging ini. Biar aku saja nanti. Keras kepala kamu, Dharma Maya. Kamu akan menyesal karena kamu telah menolak tawaranku. Permainan apa ini, Baka? Permainan dari yang kuat menumpas yang lemah. Jadi kamu mau bermain kotor? Kamu memang benar-benar pengusaha yang rakus. Terserah apa pendapatmu. Keluarkan saja semuanya selagi masih mampu. Habisi dia. Terima kasih. Kamu telah menolongku. Kalau tidak, pasti aku sudah mati. Kalau boleh tahu, siapa namamu? Jaka Bandung Bondowoso. Saya Damar Maya. Kenapa kamu tidak menerima uluran tanganku? Kurang ajar. Ternyata Dharma Maya punya tukang pukul juga. Kemampuannya lebih hebat dari pasukanku. Kalau begitu, aku harus menunjukkannya. Halo? Apa? Benarkah firasatku? Kau pasti akan celaka, Mas. Ayah! Ayah! Nawangsi, sabar sayang. Ayah! Jangan ganggu ayahmu dulu ya. Ibu! Sabar, jangan ganggu ayah kamu dulu ya. Tante, kepala Om Baka bergerak-gerak. Mas Baka. Mas Baka. Jaga Bandung. Jaga Bandung. Dialah yang membunuhku. Mas Baka. Mas. Ayah! Ayah! Silakan. Terima kasih. Tadi kamu belum menjawab pertanyaan saya. Kenapa kamu tidak mau bersalaman dengan saya?
Bapak kenal dengan cincin ini? Itu cincin ibu saya. Pemberian Bapak 20 tahun yang lalu. Saya tidak mengerti maksud kamu. Bapak tentunya belum lupa. Dulu pernah mencintai seorang wanita. Sebelum Bapak menikah dengan wanita pilihan orang tua Bapak. Iya. Saya ingat. Wanita itu ibu saya. Saat Bapak tinggalkan dulu, ibu tengah mengandung anak Bapak. Jadi kamu... Iya. Saya anak kandung Bapak. Anakku. Ibumu di mana sekarang? Apa dia ikut merantau dengan kamu? Tidak, Pak. Ibu ada di kampung. Cuma saya saja yang merantau untuk mencari Bapak. Anakku, Bapak senang bisa bertemu denganmu, nak. Maafkan Bapak ya, nak ya. Kenapa rumah ini sepi, Pak? Apa Bapak tinggal sendiri? Ya, Terus, anak dan istri Bapak? Bapak tidak punya anak dari istri Bapak. Bapak sudah bercerai kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ya, asal kamu tahu saja, Bapak tidak harmonis dengan istri Bapak. Karena Bapak selalu tidak bisa melupakan ibu kamu. Kenapa Bapak tidak mencari ibu? Setidak-tidaknya, setelah Bapak sudah bercerai dengan istri Bapak. Bapak sudah berusaha untuk mencari Jaka. Bapak sudah berusaha mencari kalian sampai ke sana ke sini. Tapi Bapak tidak menemukan titik terangnya. Jadi Bapak putuskan untuk tinggal di sini dan mengurus pinggir ini. Akhirnya keputusan Bapak itu membuahkan hasil. Bapak bisa bertemu dengan kamu. Oh ya Jaka, sebaiknya kamu sama ibu kamu tinggal di rumah ini. Biar Bapak tidak kesepian lagi. Bagaimana? Saya bersedia, Pak. Pasti Ibu juga bersedia. Ya. Oh iya, Pak. Kenapa Bapak berselisih paham dengan orang yang bernama Baka itu? Baka ingin merebut wilayah Pengging dari Bapak. Dan Bapak selalu mempertahankannya. Sebenarnya Bapak selalu menghormatinya. Karena Baka itu adalah sahabat Bapak. Tapi sayang, dia meninggal sangat tragis seperti itu. Kalau Bapak tidak keberatan, besok aku akan datang menghadiri pemakamannya itu. Oh ya? Bapak tidak keberatan? Kebetulan Bapak besok ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kamu bisa mewakili Bapak untuk datang ke pemakaman Baka. Iya. Habisi makanannya. Iya. Maaf, saya terlambat hadir. Pembunuh! Pembunuh! Nawang, Ngapain kamu kesini? Mau memastikan kalau ayahku sudah benar-benar tewas? Atau belum puas dan ingin melampiaskan semua balas dendammu kepada ayahku di sini? Hah? Nawangsi, tahan emosimu. Ayo bunuh kami! Bunuh saja! Biar kamu puas! Nawangsi, Jaka Bandung tidak bersalah. Maafin anak saya. Iya. Kenapa ibu yang minta maaf pada dia? Harusnya dia yang minta maaf, Bu! Nawangsi, Laki-laki ini pembunuh! Kenapa ibu membela dia? Dia pembunuh ayah! Seharusnya dia yang minta maaf pada ibu! Bukan sebaliknya! Dasar pembunuh! Pembunuh! Nawangsi, Pembunuh! Nita tolong bawa mobil. Iya, Tante. Cepat. Lepas! Pembunuh! Udah, ayo. Pembunuh! Maaf atas kelakuan Nawangsi. Maklumlah dia terpukul atas kematian suami saya. Jadi ya, sikapnya begitu. Jadi Ibu tidak menaruh dendam pada saya. Buat apa saya menaruh dendam pada kamu, Jaka? Suami saya meninggal karena kecerobohannya sendiri, bukan karena kesalahan kamu. Lagi pula sebelumnya saya sudah mempunyai firasat kalau suami saya akan mendapatkan musibah ini. Makanya, saya bisa menerima kenyataan ini. Tapi Nawangsi tidak.
Jadi saya minta maaf atas perilakunya pada kamu. Kalau begitu saya permisi dulu. Mari. Nawangsi, dengar dulu penjelasan ibu. Kenapa harus dia yang membunuh ayah, Bu? Ayahmu tewas, bukan karena dibunuh oleh Jaka Bandung. Tapi karena kecerobohannya sendiri dalam pertarungan. Tidak mungkin seperti itu. Nawangsi, Saya sudah menyakiti hati Nawangsi. Saya harus datang ke rumahnya untuk minta maaf. Selamat malam. Saya ingin bertemu dengan Nawangsi. aduh, Nawangsi baru aja pergi keluar tuh, menemui dokter pribadinya untuk minta obat. Wah, saya terlambat. Ya udah, mendingan nunggu aja di dalam. Nawangsi nggak bakal lama kok, sebentar lagi juga pulang. Terima kasih. Mari. Ayah, silakan duduk. Terima kasih. Sekali lagi saya mau minta maaf atas meninggalnya Pak Baka. Dengar ya, Jaka. Nggak ada yang perlu dimaafkan. Saya yakin kok kalau kamu nggak salah. Tapi Nawangsi, Oh, dia itu sikapnya memang emosional. Maklumlah, namanya juga anak manja. Ya udahlah, kamu gak usah nanggapi sikap dia ya. tapi saya sangat menyesal. Saya tidak sempat menolongnya. Pak Baka tewas karena kecerobohannya dalam pertarungan. Nawangsi sudah tidak punya ayah. Dan ibunya menjanda. Ya, itu memang sudah takdir saya. Saya sama sekali nggak menyesal kok. Ibu tidak menyesal. Ya enggak lah. Buat apa saya menyesali yang sudah terjadi? Lebih baik saya memikirkan hidup saya dan Nawangsi. Ya kan? Ibu seperti ibu saya. Sangat tegar. Terima kasih. Roro Jonggrang. Dia sangat tegar, arif, dan lembut. Sama seperti ibuku. Aku kagum padanya. Sudahlah Nawangsi. Jangan kamu sesali terus. Kematian ayahmu. Mungkin memang sudah takdirnya. Ayahmu meninggal seperti itu. Ya? Aku bukan hanya bingung karena kematian ayah, Bu. Tapi aku juga bingung, apakah aku harus tetap menjalin hubungan bersama Jaka Bandung atau tidak? Loh, kenapa bisa begitu? Aku takut kalau ayah memang tewas di tangan Jaka Bandung. Dan kalau aku terus berhubungan dengan Jaka Bandung, ayah pasti marah. Dan arwahnya pasti penasaran. Enggak, Nawa. Ayahmu tewas karena kecerobohannya sendiri. Sebenarnya, ayahmu mau mencelakai Jaka Bandung. Tapi, ayahmu malah celaka sendiri. Ayah mau mencelakai Jaka Bandung? Iya, ayahmu marah padanya karena ingin membantu Dharma Maya. Jadi sekarang kamu gak usah bimbang lagi ya. Kenapa aku jadi mimpi seperti itu? Ya ampun. Roro Jonggrang.
Jonggrang. Roro Jonggrang, di mana kau? Kau jangan bersembunyi, Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang, ayo keluar. Ternyata hanya ilusiku saja. Kenapa aku terus memikirkannya? Kenapa? Apa aku benar-benar terpikat dengannya? Besok aku harus menemuinya. Dari kecil sampai kamu dewasa, kamu selalu hidup dalam keprihatinan. Tapi kamu punya sikap, kamu punya harga diri dan kemampuan. Karena itulah, aku akan selalu menyertai dalam kehidupanmu, Jaka Bandung. Silakan duduk. Terima kasih. Aduh, maaf, saya tidak bisa membangunkan Nawangsi. Karena semalam dia tidak bisa tidur karena gelisah. Jadi terpaksa saya memberinya obat tidur supaya dia bisa tidur. Ya, tidak apa-apa. Biarkan Nawangsi tidur. Sebenarnya kedatangan saya kemari bukan untuk menemuinya. Tapi ingin bicara denganmu. Ada apa ya? Pertama-tama, saya turut berduka atas meninggalnya Tuan Baka. Sudah saya bilang berulang-ulang. Itu bukan kesalahan kamu, Jaka. Oh, tidak. Tapi itu kesalahan saya. Saya akan bertanggung jawab. Dan saya bersedia untuk menggantikan posisinya di rumah ini. Apa maksudnya? Saya tidak mengerti. Saya akan menikahimu. Karena saya tahu, hidup tanpa suami itu sangat sulit. Banyak cobaannya. Apalagi sekarang kamu mengasuh anak yang sedang beranjak dewasa. Ya, karena saya tahu dari ibu saya, makanya saya... Stop. Tolong jangan lanjutkan pembicaraan kamu lagi. Saya sangat berterima kasih karena kamu mau memahami kesulitan saya. Tapi tolong, jangan sampai terlalu jauh. Itu tidak perlu. Saya bisa mengatasi masalah saya sendiri kok. Tapi saya benar-benar mau melindungimu, menjagamu. Saya tulus kok, saya ikhlas ingin menjalaninya. Sudah cukup. Pembicaraan ini tidak ada gunanya. Sekarang saya mohon, kamu pergi dari rumah saya. Karena saya mau istirahat. Tapi Selamat siang. Apa yang ada dalam pikiran anak muda itu? Kenapa dia bisa mau melamarku? Dia kan seumuran Awak sih. Enggak, itu nggak boleh terjadi. Bapak cari kamu di kamar, ternyata kamu ada di sini. Ada apa? Hah? Ada masalah? Kalau Bapak lihat dari wajah kamu, Bapak bisa tebak kamu sedang ada masalah. Pastinya dengan perempuan, iya kan? Kamu sedang jatuh cinta ya? iya, Pak. Tapi cinta saya bertepuk sebelah tangan. Ya udah, kamu nggak usah muram seperti itu dong. Sekarang kamu ceritakan sama Bapak. Siapa perempuan itu? Biar Bapak membereskan untuk kamu. Di mana dia tinggal? Di rumah Baka, Pak. Di rumah Baka? Kamu jatuh cinta sama Nawangsi ya? Dia itu memang anak yang manis dan baik hati. Bapak setuju kalau kamu berdampingan dengan dia. Tapi kenapa dia menolak kamu? Oh iya, dia mengira karena kamu sebagai pembunuh bapaknya. Tapi kamu nggak usah khawatir. Biar Bapak yang ngasih tahu sama dia. Ya? Pak, tolong Pak, diam dulu. Beri saya kesempatan untuk bicara. Ya udah, ayo bicara. Saya bukan mencintai Nawangsi, Pak. Tapi saya mencintai Roro Jonggrang, ibunya Nawangsi. Apa? Kamu jatuh cinta sama Roro Jonggrang? Kamu gila apa? Roro Jonggrang itu seharusnya menjadi ibu kamu. Saya tahu, Pak. Tapi saya benar-benar terpikat padanya. Kamu itu sudah gila ya?
Hah? Kalau sampai ibumu tahu masalah ini, ibu kamu itu bisa pingsan. Besok Bapak akan hubungi ibu kamu supaya ibu kamu bisa nasihati kamu. Kamu pikirkan sekali lagi. Edan kamu. Aku harus melakukan sesuatu agar Jaka Bandung tidak jadi memperi istriku. Nawangsi, aku harus memanfaatkannya. Nawangsi, masa berkabung sudah lewat. Sekarang saatnya kamu memikirkan masa depan kamu. Maksud ibu? Jaka Bandung, apa kamu gak berniat untuk menemuinya? Jaka Bandung itu orangnya baik loh. Kamu akan menyesal banget kalau kamu sampai gak bersanding dengannya. Iya, Bu. Aku akan segera menemui Jaka Bandung. Kamu? Ibumu ada? Saya ingin melamar secara resmi. Bu, pucuk dicinta ulang tiba. Baru aku akan menemui Jaka Bandung. Dia udah ada di luar. Jaka Bandung datang. Iya, Bu. Katanya dia ingin melamar secara resmi. Ayo, Bu, kita segera temui dia. Ayo, Iya, Bu. Ayo. Terima kasih. Apa kabar Jaka? Baik. Saya langsung saja ke pokok persoalan. Aku sudah tahu. Pasti kau datang kemari untuk melamar anakku Nawangsi, bukan? Bukan. Tapi saya akan melamar kamu menjadi istri saya. Apa? Kamu mau melamar ibuku? Bukan melamar aku. Tunggu dulu. Pasti ini ada kesalahpahaman. Pasti ada yang salah. Benar, Nawangsi. Aku akan melamar ibumu. Aku akan menjadi ayah yang baik buatmu. Dan aku akan menjadi suami yang bertanggung jawab bagi ibumu. Nawangsi! Roro Jonggrang, saya perlu bicara denganmu. Maaf, saya nggak ada waktu. Nawangsi, kita harus bicara. Ibu sudah tahu sebelumnya, kan? Ibu sudah tahu kalau Jaka Bandung akan melamar ibu. Bukan melamar aku. Nawangsi, ibu. Tega sekali ibu memperlakukan aku seperti ini. Pura-pura menjodohkan aku dengan Jaka Bandung. Padahal ibu tahu, itu sama sekali tidak mungkin. Karena Jaka Bandung tidak menginginkan aku, Bu. Dia menginginkan ibu. Atau jangan-jangan itu hanya taktik ibu saja, agar aku tidak sakit hati. Karena ibu hanya mencintai Jaka Bandung. Iya kan? Nawangsi, apa maksud dari omongan kamu? Sudahlah ibu, jangan pura-pura lagi. Ibu punyanya Jaka Bandung. Buktinya ibu meyakinkan semua orang kalau bukan Jaka Bandung yang membunuh ayah. Atau jangan-jangan ibu yang menyuruh dia untuk membunuh ayah. Kamu keterlaluan, Nawangsi. Kamu menuduh ibu yang bukan-bukan. Ibu tahu akhirnya jadi seperti ini. Ibu nggak akan bersikap baik pada Jaka Bandung. Dan ibu nggak akan mengizinkan kamu untuk mendekatinya. Otak ibu masih waras. Ibu nggak mungkin menerima cinta dia. Dia lebih pantas menjadi anak ibu. Kalaupun memang ibu harus menikah dengan dia, lebih baik ibu mati. Ibu. Percayalah, Nawangsi. Sedikit pun ibu gak ada niat untuk menghalangi cinta kamu dengan Jaka Bandung. Gila, si Jaka Bandung itu udah gak waras otaknya. Iya, biar dia udah ditolak mentah-mentah sama nyokap gue, tetap aja dia maksa. Cari jalan keluarnya dong, Dit. Lo kan jagonya menyelesaikan satu masalah. Gue tahu, sini.
mengajukan satu permintaan. Iya, Tante. Katakan saja itu adalah syarat untuk bisa menikah dengan Tante. Dan jika dia tidak bisa melakukannya, maka tidak akan ada pernikahan. Terus apa syaratnya? Minta dibuatkan candi megah, dihiasi dengan 1000 arca indah. Dan candi itu harus jadi sebelum ayam berkokok atau sebelum fajar menyingsing. Saya yakin Jaka Badung akan langsung mundur mendengar persyaratan itu. Saya sanggup melaksanakannya. Apa? Kamu sanggup melaksanakannya? Malam ini juga akan langsung saya buat. Dan besok, candi yang kau minta itu sudah berdiri di halaman belakang rumah ini. Terus sekarang bagaimana? Syarat kamu kemudahan sih, Nit. Mestinya minta dibuatkan istana di langit ketujuh. Jangan cuma minta candi. Sudah, tenang saja. Paling-paling dia cuma menggeretak. Ibu Rara, aku mohon bantuanmu. Utuslah anak buahmu, para makhluk gaib dan penjaga bumi, untuk membuatkanku sebuah candi mewah dengan 1000 arcanya yang indah. Candi itu harus sudah selesai sebelum fajar menyingsing. Ibu Rara, tolong ditambah makhluk gaibnya. Tolong ditambah, Ibu Rara. Ibu ngerasa nggak enak. Jangan-jangan Jaka Bandung bisa menyelesaikan persyaratan yang diajukan. Rasanya nggak mungkin, Tante. Masa dia sesakti itu? Siapa tahu aja begitu. Saya jadi penasaran. Akan saya intip pekerjaannya. Ajaib. Kenapa bisa begitu? Manusia macam apa dia? Wah, dia bukan manusia sembarangan. Ibu Rara, jangan dipakai. Dia manusia luar biasa. Aduh, Tante. Ternyata Jaka Badung itu bukan pemuda sembarangan. Dia mengerahkan makhluk gaib untuk membangun candi. Bagaimana ini, Bu? Aku nggak mau dia jadi ayahku. Ibu juga bingung. Ibu juga nggak tahu harus bagaimana, Nawang. Saya dapat ide lagi. Apa? Apa? Bangunkan ayam supaya berkokok. Kalian, ayo bakar semuanya.
Ibu Rarang, apa yang terjadi? Kenapa ayam cepat sekali berkokok? Hei, kalian jangan pergi! Ibu Rarang! Kenapa paginya cepat sekali? Kenapa? Ini tidak mungkin! Tidak mungkin! Bagaimana Jaka Bandung? Hari sudah menjelang fajar. Apakah kau sudah menyelesaikan candimu? Ini pasti ulahmu. Sengaja menciptakan suasana seperti terlihat fajar menyingsing. Mana mungkin? Aku kan manusia biasa. Tidak sakti sepertimu. Ya, mungkin itu sudah waktunya. Itu sudah ciptaan Tuhan. Baik, aku mengaku kalah. Tapi aku akan tetap menyelesaikan candi itu meskipun sudah tidak berguna lagi. Karena arcanya masih kurang 2. Aku akan menjadikanmu dan anakmu sebagai pelengkapnya. Jadilah kalian berdua arca sebagai pelengkap candi yang sudah kubangun. Itu upahnya karena kalian sudah berani mempermainkanku. Tolong Jaka, ampuni Tante Rara Jonggrang dan Nawangsi. Mereka tidak bersalah. Minggir. Atau kau mau kujadikan seperti mereka? Maafkan aku, Tante Rara Jonggrang. Maafkan aku, Nawangsi. Kalau tahu begini, aku tidak akan mengajukan persyaratan itu. Maafkan aku, Nawangsi.